Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Saya bersyukur ya hari ini boleh ikut ambil bagian dalam PA Pemuda. Ya, sekalipun masa pemuda itu sudah jauh, gitu. Tapi saya kembali mengingat bahwa saat-saat muda seperti ini saat-saat yang penuh energik, gitu, penuh dengan motivasi, yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang begitu panjang. Ya baik, di sini saya mau berbagi bagaimana saya itu boleh percaya kepada Tuhan Yesus itu. Sebelum saya lahir baru, saya percaya kepada Tuhan Yesus itu. Saya memang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sudah beragama Kristen, gitu ya. Orang tua saya ketika saya masih kecil, dia sudah beragama Kristen, dan mereka lah jemaat mula-mula yang mengawali, yang pertama sekali mendirikan gereja di kampung kami, gitu. Lalu ketika saya masih kecil, saya sudah dibawa ke gereja, saya sudah dibaptis, saya sudah dicuci. Dan ketika saya menginjak pendidikan SMP, ya saya sudah mulai mengajar sekolah minggu. Dan ketika saya telah menikah, saya sudah dipercayakan menjadi pemimpin ibu-ibu di gereja. Tapi sekalipun saya dari kecil sampai saya menikah, saya sudah dalam arti kata beragama Kristen, ya, dalam hidup saya itu tidak pernah merasakan yang namanya berbahagia. Padahal sudah jadi orang Kristen dari sejak kecil sampai menikah, gitu. Tapi saya tidak pernah merasakan yang bagaimana yang namanya berbahagia itu seperti apa, saya nggak ngerti. Bagi saya berbahagia itu, kalau saya kuliah, saya jadi pegawai negeri. Bagi saya berbahagia itu, kalau apa yang saya mau itu ada. Bagi saya berbahagia itu, kalau kita punya deposito, punya salib yang lebar, itulah ukuran kebahagiaan menurut saya. Sekalipun waktu itu saya sudah beragama Kristen dalam arti tanda kutip. Dan seiring dengan berjalannya waktu, karena saya juga menginginkan pada waktu itu setelah kuliah saya akan mendapatkan pegawai negeri. Tapi pada zaman kami dahulu ada banyak sekali pertimbangan waktu itu bahwa yang lulus itu harus mengganti yang namanya kepercayaan itu. Dan saya juga terlibat dalam hal itu. Tapi waktu itu saya, sekalipun saya belum bertobat pada waktu itu, saya tidak mau mengikuti arus itu, gitu. Pernah saya katakan, untuk apa uang yang 1 koin itu kalau jiwa saya binasa, saya masuk neraka, untuk apa itu? Padahal waktu itu saya belum percaya kepada Tuhan Yesus itu, gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, saya gagal semuanya. Saya nggak bisa mendapat pegawai negeri. Saya kena PHK ketika bekerja di swasta. Lalu akhirnya saya depresi, saya merasa diri paling malang, lalu jalan terakhir saya mau mati. Itulah jalan terakhir. Dan pada hidup seperti ini untuk apa? Lebih bagus saya mati. Lalu pada tahun 93 ada penginjilan KTP pada waktu itu, dia dari SMA Negeri Kuala, lalu pada waktu itu melayani di Bangkasih, ya, di tempat nolong perang pada waktu itu. Jadi setiap malam Jumat itu di sana ada
belajar firman Tuhan, dan saya diajak pada waktu itu. Jadi dalam hati saya, daripada saya stres, kenapa nggak ikuti itu gitu. Lalu pertama sekali saya belajar, saya memang ingat itu firman Tuhan yang dibagikan dalam Mazmur 32 itu. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Inilah firman Tuhan yang pertama sekali saya dengar pada waktu itu. Jadi waktu firman Tuhan itu saya dengar, saya renung-renungkan gitu. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi pada waktu itu saya memikirkan, berarti bisa rupanya bahagia itu ya. Tadi saya merasa bahwa saya itu tidak berbahagia. Saya merasa diri saya itu paling malang. Tapi ketika firman Tuhan ini tadi saya dengar, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang dosanya ditutupi. Berarti bisa rupanya manusia itu berbahagia, saya pikir. Jadi dengan firman Tuhan itu saya renungkan terus gitu ya. Ini kan firman Tuhan, Tuhan yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Berarti bisa manusia itu berbahagia, saya pikir. Kemudian dari situ saya rindu lagi untuk belajar. Saya ikuti lagi pertemuan berikutnya gitu. Lalu pada waktu itu kakak itu bagikan 1 Yohanes 5 ayat 12 dan 13 itu. Siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kusuratkan ini kepadamu supaya kamu tahu bahwa kamu mendapatkan hidup kekal itu. Jadi selama ini, selama berpuluh-puluh tahun saya menjadi orang Kristen, saya nggak mengerti tentang keselamatan itu. Makanya kalau saya ditanya, kemana kamu setelah mati, saya itu paling benci. Kenapa saya benci? Karena saya juga nggak tahu. Bagi saya kalau mati ya udah terserah Tuhan mau ditaruhnya di mana. Padahal saya sudah Kristen lama. Lalu pada waktu itu satu yang saya mengerti gitu bahwa keselamatan itu kalau orang melakukan yang baik, yaitu nanti ditimbang. Kalau banyak nanti baiknya, dia ke surga. Kalau banyak nanti salahnya, dia ke neraka. Cuma itu yang saya tahu. Tapi ketika firman Tuhan ini tadi dibagikan, dia 1 Yohanes 5 ayat 12 dan 13 itu, pikiran saya memang seperti diterangi gitu. Rupanya siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Siapa rupanya anak itu? Anak itu Tuhan Yesus. Jadi saya renung-renungkan firman Tuhan itu setelah saya pulang. Jadi siapa yang memiliki Tuhan Yesus, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki Tuhan Yesus, dia tidak memiliki hidup. Berarti aku ini gimana? Sudahkah aku memiliki Tuhan Yesus itu atau belum? Kalau sudah memiliki, kapan rupanya kuterima? Dan itu yang terus berbicara ke dalam pikiran saya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Roh Kudus memang bekerja pada waktu itu sampai hari ini juga ya. Dan akhirnya begini rupanya. Jadi siapa yang memiliki Tuhan Yesus itu, dia memiliki hidup. Lalu bagaimana caranya? Waktu itu saya bertanya kepada hamba Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki Tuhan Yesus itu? Waktu kami dulu nggak sama seperti kalian. Kalau kalian memang diajari terus begini. Kalau kami enggak, pelajari dulu. Berdoa kamu dulu, nanti Tuhan sendiri yang akan menerangi. Saya harus mencari dulu. Tapi kakak itu dengan tidak sengaja dia bagikan 1 Yohanes 1 ayat 12 itu. Siapa yang bagi siapa yang menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Berarti
bisa rupanya jadi anak-anak Allah tadi. Bisa yang menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Lalu diterima dulu rupanya ya. Dulu saya nggak mengerti itu. Saya pikir saya kalau sudah dibaptis, sudah di sini, sudah selesai. Tapi ternyata saya dibaharui kembali bahwa yang menerima Tuhan Yesus itunya yang berhak menjadi anak-anak Allah itu gitu. Lalu saya tanya kakak itu, bagaimana cara menerimanya? Belajar aja dulu, berdoa kamu akan tahu sendiri. Jadi sulitnya bagi kami dulu itu ya. Tapi waktu itu saya berdoa kepada Tuhan karena saya sudah nggak tahan lagi. Saya pengen menerimanya, tapi saya nggak mengerti bagaimana caranya gitu. Tapi syukur kepada Tuhan gitu ya. Akhirnya setelah kami siap belajar gitu, saya masih ingat 29 bulan 993 itu. Setelah kami siap belajar, saya memang duduk di hadapan Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan, sehari ini mengertinya aku bahwa oleh karena dosaku tadi yang maka hidupku tidak pernah berbahagia. Jadi hari ini Tuhan, aku mau datang kepadamu. Disitulah saya menyerahkan total hidup saya kepada Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus itu, saya undang dia masuk ke dalam hati saya, dan disitulah saya diyakinkan bahwa keselamatan itu sudah saya peroleh. Gitu. Dan setelah saya selesai berdoa, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya. Kalau selama ini saya merasa hidup paling malang, tapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus itu, ada sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya miliki selama ini. Jadi kalau tujuan hidup saya pada awalnya, kalau dulu orang tua saya bilang, adilah pegawai negeri, lalu jadi jelema katanya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, lape jadi pegawai negeri dan ternyata jadi jelema. Jadi saya bersyukur bisa diterangi itu, saya diyakinkan itu ya. Jadi berbahagia tadi bisa, sukacita tadi ada dalam hati saya, damai sejahtera tadi pun diberikan Tuhan ya kepada saya. Kemudian tentang keyakinan keselamatan tadi, kalau awalnya saya nggak mengerti kemana saya setelah mati, tapi akhirnya saya diterangi lagi oleh firman Tuhan itu. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus itu, kita akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Karena ayat 13-nya dikasih tahu supaya kamu tahu. Jadi akhirnya saya tahu, saya yakin ketika saya mati dipanggil Tuhan, saya akan bersama dia di surga. Kemudian yang ketiga, kalau dahulu saya tidak punya tujuan hidup, tapi setelah saya percaya kepada Tuhan, saya mengerti apa tujuan hidup saya. Untuk apa saya hidup? Saya mengerti karena Tuhan yang memberitahukannya kepada saya. Dalam Efesus 2 ayat 10 itu, karena kamu itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kamu hidup, supaya kamu melakukan pekerjaan baik, supaya kamu hidup di dalamnya. Jadi itu yang membuat saya punya semangat lagi untuk hidup. Yang dulunya saya ingin mati, tapi sekarang setelah itu saya punya arti, oh begini rupanya itu Tuhan tadi. Semua diproses dari yang dari yang awalnya saya berdendam, Tuhan beri kasih, bisa mengasihi orang sekalipun tidak seperti apa yang saya harapkan. Bahkan dalam perjalanan hidup ada banyak yang harus dilalui mengikut Tuhan ini ya. Nggak ada yang mudah kita peroleh seperti simsalabim, nggak ada seperti itu ikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan mempercayakan satu kepada kita, kita lakukan dengan setia, kita sukacita. Satu firman Tuhan itu kita lakukan, kita sukacita, dan itu akan ditambahkan next dan selanjutnya. Dan saya mengerti kenapa Tuhan tidak mengizinkan saya menjadi pegawai negeri hari ini. Karena Tuhan menyediakan pekerjaan yang paling baik untuk saya. Melayani Tuhan itu lebih baik dari pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu ada batasnya, tapi kalau pegawai Tuhan tidak ada batasnya. Mencari jiwa itu tidak ada batasnya. Iya, jadi tanggal 29 besok
tepat 27 tahun usia pertobatan saya. Saya punya tujuan satu. Sejak dahulu, kalau Tuhan menempatkan saya di langkah ini, tujuan saya memenangkan langkah ini bagi Tuhan. Dan hari ini, usia saya sudah hampir 60. Tidak banyak lagi yang bisa saya kerjakan. Ya, ketika saya pulang pelayanan, tubuh ini sudah mulai rontok. Dan kalian-kalianlah yang akan meneruskan yang belum selesai ini. Apalagi situasi pandemi seperti ini ya. Saya nggak tahu entah besok entah lusa saya dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang meneruskan ini kalau bukan kalian-kalian semua? Makanya kenapa tadi saya senang hadir, saya pikir karena inilah isi hati saya. Kalianlah yang meneruskannya, karena kami ini sudah pensiun sebentar lagi. Karena semua sudah mulai rontok. Yang ada bagi kami hari ini hanyalah iman dan semangat. Tinggal itu aja. Jadi kalianlah yang meneruskannya. Menangkanlah langkah ini bagi Tuhan. Amin. Ya, ini kesaksian saya. Kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi kalian semuanya. Terima kasih.